Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullah innallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Apabila kita semua dapat melakukan takwa ini dengan baik, insya Allah kita semua akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dunia ini selain penuh dengan berbagai kesenangan, juga penuh dengan berbagai bahaya. Sebagai makhluk berakal, kepada kita diberi Allah kemampuan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan itu dan menjauhkan diri dari berbagai bahaya itu. Kenyataan dalam hidup sehari-hari menunjukkan kepada kita bahwa akal atau kemampuan yang ada pada manusia tidaklah dapat menjamin terhindarnya manusia dari segala bahaya. Dari zaman dahulu kala, semasa manusia masih bodoh sekali, dan sampai sekarang di mana umumnya manusia sudah beradab dan pintar-pintar, toh bahaya-bahaya yang menimpa manusia bukan berkurang, tetapi tetap saja ada, dan malah mungkin semakin bertambah banyaknya bahaya-bahaya itu. Ambil contoh bahaya-bahaya penyakit. Sekarang di zaman ilmu kedokteran sudah sempurna dan memuncak tinggi, tidaklah kurang bahaya-bahaya penyakit yang menimpa daripada zaman dahulu kala, di mana ilmu kedokteran belum semaju sekarang ini. Ada orang yang mengatakan bahwa di zaman sekarang penyakit lebih banyak dan lebih berbahaya. Begitu juga bahaya kecelakaan lainnya, umpamanya bahaya kecelakaan lalu lintas. Sudah begitu maju teknik lalu lintas itu, yang semuanya dimaksudkan untuk mengamankan lalu lintas, mengurangi kecelakaan lalu lintas, tetapi kecelakaan lalu lintas itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang mendapat penyakit bukan hanya orang-orang bodoh yang tak mengerti ilmu kesehatan, tetapi juga para dokter sendiri, yaitu sarjana dalam ilmu kesehatan dan penguatan. Tidak jarang seorang dokter ahli ilmu penyakit jantung meninggal dunia karena penyakit jantung. Begitu juga yang kena bahaya lalu lintas, bukan hanya anak-anak kecil yang
belum cukup akalnya. Tetapi banyak orang-orang tua, para ahli, bahkan kadang polisi lalu lintas sekalipun juga kena bahaya lalu lintas. Sebab itu, untuk menghindarkan diri dari bahaya, tidaklah cukup akal, tidaklah cukup kemampuan, tidaklah cukup ilmu pengetahuan dan kewaspadaan semata. Seorang yang sangat hati-hati dan waspada menjalankan sebuah kendaraan kena bahaya lalu lintas bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena orang lain yang kurang berhati-hati. Dari itulah agama dengan perantara Rasulullah SAW mengajarkan bahwa untuk menghindarkan diri dari bahaya-bahaya tidaklah cukup dengan akal, kemampuan, ilmu pengetahuan dan kewaspadaan saja, tetapi harus di samping itu disertai pula dengan doa, yaitu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya Allah, karena hanya Allah sajalah yang tahu setiap bahaya sebelum datangnya bahaya itu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang harus kita mengerti, yang harus kita sadari dan yakini. Di antaranya adalah Allah mempunyai nama Al-Hafiz, yang menjaga, memelihara, dan melindungi makhluk-makhluknya dari segala macam bahaya-bahaya dan kerusakan. Kemudian Allah mempunyai nama Al-Muhaimin, yang mengamati makhluk-makhluknya dengan pengamatan yang amat teliti. Kemudian Allah mempunyai nama Al-Mani, yang menolak atau menghindarkan sebab-sebab kerusakan dan bahaya dari makhluk-makhluknya. Dengan nama-nama ini harus kita mengerti, kita sadari dan kita yakini bahwa hanya Allah sajalah yang tahu akan setiap bahaya sebelum datangnya bahaya itu. Dan hanya Allah sajalah yang dapat menghindarkan seseorang dari bahaya-bahaya itu. Jamaah rahimakumullah, di samping itu jangan kita lupa bahwa di antara nama-nama Allah yang sudah kita pelajari pula ialah Ad-Dahar, yang menentukan suatu bahaya atau kerusakan, yang menentukan siapa-siapa yang akan kena bahaya atau kerusakan itu. Dengan pengertian di atas ini, sadar dan yakinlah kita hendaknya bahwa menghindarkan diri dari bahaya-bahaya tidak cukup hanya dengan akal, tidak cukup dengan kemampuan, tidak cukup dengan ilmu pengetahuan dan kewaspadaan saja. Sebagai kita terangkan di atas ini, tetapi haruslah dengan berdoa memohon perlindungan dari Allah SWT. Dengan pengertian itu pula, marilah kita renungkan akan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaum wa masai kulli lailah Bismillahi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim." Salasa maratin ayadurruhu say', yang artinya seorang hamba yang berkata atau berdoa pada pagi setiap hari dan pada sore setiap malam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, dibaca 3 kali, maka tidaklah berbahaya baginya apa jua, akan terhindarlah dia dari bahaya apa saja. Hadis ini dikeluarkan oleh ke-6 hadis
Keenam ahli hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut berisi doa yang harus dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, dan dibaca setiap hari terus menerus. Bila dibaca hanya 1 kali saja, yaitu 3 kali di waktu pagi saja, berarti permohonan itu hanya untuk keselamatan sehari itu saja. Dan bila dibaca hanya 3 kali di waktu sore saja, berarti yang permohonan itu untuk keselamatan semalam itu saja. Jamaah rahimahullah, dari itu, untuk mendapatkan keselamatan yang terus-menerus di dalam hidup kita saban hari dan saban malam, yaitu setiap pagi dan di setiap sore, jangan kita lupa mengucapkan doa ini masing-masing 3 kali. Sekarang marilah kita pelajari kandungan atau isi doa tersebut, agar kita dapat mengetahui apa rahasia yang terkandung di dalamnya. Kalimat Bismillahi yang artinya dengan nama Allah. Bila doa ini diucapkan di waktu pagi sebelum matahari terbit, maksudnya ialah semua pekerjaan yang aku lakukan hari ini nanti, dan di mana dan kemana saja aku bepergian di dalam melakukannya, aku lakukan pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah, dengan mohon perlindungan dari Allah. Jangan lupa bahwa nama Allah arti dan maksudnya meliputi seluruh arti dan maksud dari seluruh nama-nama Allah. Dan bila doa ini disebut di waktu sore, sesudah matahari terbenam, maka maksudnya ialah semua pekerjaan yang aku lakukan malam hari ini, kemana dan di mana saja aku berada dalam melakukan pekerjaan itu di malam ini, aku selalu melakukannya dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, dengan memohon perlindungan dari Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian alladzi la yadurru ma'asmihi syai'an fil ardi wala fis sama, yang artinya yang tidak dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya beserta namanya, apa juga yang ada di permukaan bumi, dan tidak pula apa juga yang berada di atas langit. Maksudnya, bila seorang menyebut nama Allah dengan kesadaran, pengertian, dan keyakinan itu, selalu ingat kepada Allah dan mohon perlindungan kepadanya, maka dia akan terhindar dari segala bahaya dan kerusakan. Sebab apa juga yang ada di bumi dan di langit tidak sanggup mendatangkan bahaya atau kerusakan terhadap orang yang menyebut nama Allah yang demikian itu. Sebab apa saja yang ada di langit dan di bumi, semua adalah makhluk ciptaan Allah. Semua di bawah kekuasaan dan kendali dari Allah. Semua tunduk di bawah kehendak atau kemauan Allah. Api tidak akan membakar bila tidak dikehendaki oleh Allah, dan seterusnya. Ingat dan pelajarilah kembali setiap pengertian yang terkandung di dalam sembilan nama-nama Allah. Kemudian wawas samiul alim, yang artinya sesungguhnya ia mendengar lagi mengetahui. Allah pasti mendengar dan mengetahui setiap orang yang menyebut akan namanya, setiap orang yang sadar, mengerti dan yakin terhadap sebutannya itu. Apalagi kalau orang menyebut namanya dengan doa atau permohonan agar mendapat perlindungannya. Setiap orang yang menyebut doa ini harus sadar dan yakin sepenuh-penuhnya bahwa Allah mendengar dan memperhatikan setiap ucapannya. Dengan demikian, bahwa Allah mendengar dan memperhatikan doanya, maka ia yakin
yang Allah akan mengabulkan. Sebab itu, merasa dirinya seorang hamba Allah yang patuh, yang selalu ingat dan tak pernah lupa atau melanggar segala perintahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah yang akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa dilindungi dari bahaya-bahaya di atas bumi ini oleh Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amara bil ihadi wal yamsani bil hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه فسن بملائكة المسبحة لملكه. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وعليك غفرك المشركين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.